Halo Bobers, ketemu lagi di channel bobocantik.com, channel wisata terlengkap yang akan membahas info seputar traveling mulai dari review hotel, villa, tempat wisata, sampai kuliner. Ikutin perjalanan Bocan melalui YouTube, Instagram, dan juga TikTok Bobo Cantik biar nggak ketinggalan info-info seru seputar traveling. Ngepuncak lagi bareng Bocan. Kali ini kita mau mereview satu hotel yang cukup legend di kawasan Puncak. Bocan udah tahu hotel ini berdiri lama, cuma kemarin-kemarin belum sempat review karena ngerasanya kayaknya kurang cocok nih sama Bocan. Kamarnya agak old gitu kan. Bocan kan penggemar hotel modern, terus kayaknya kurang suka nih. Tapi sekarang ini Bocan denger hotel ini udah melakukan renovasi dan kamarnya tuh jadi modern banget Bobors. Jadi Bocan putusin buat kesana. Kita mau kemana? Kita mau ke Novus Giri Resort and Spa. Untuk perjalanannya ini Bocan berangkat hari Minggu pagi ya, dan menurut Bocan waktu terbaik ke puncak tuh kayaknya Minggu pagi karena jalanannya lancar Bobors. Jadi sebelum jam 12 siang itu satu arah menuju ke atas, jadi enak banget. Ini Bocan berangkat dari rumah di Ciawi, rumah Bocan di Ciawi ya, bukan di Jakarta. Berangkat dari rumah jam 11, jam 12 nih udah nyampe atas, udah nyampe kawasan Gunung Mas, udah nyampe kebun-kebun teh gitu deh Bobors. Dan ini mobil-mobil yang mau turun udah di stop karena masih belum dibuka buat lajur turunnya, jadi mereka pada antri ke belakang dan kita bablas enak lancar. Ini Bobors perhatiin nih mobil bak yang isi apa tuh yang orange itu mobilnya satset sekali. Bocan ngikutin mereka jadi ke terabas-terabas semua Bobors. Kan kadang ini jalurnya kan lajurnya kan agak berantakan ya, kiri kanan motor, terus ada yang ya pokoknya agak berantakan. Itu ngikutin mobil bak tadi jadi cepet Bobors. Nah ini perjalanannya sih overall lancar ya, cuma kena macet sedikit itu pas di Masjid Atta Awun itu sempat macet sedikit, tapi habis Atta Awun itu lancar. Nah yang jadi drama adalah pertama Bocan sempet hampir ketipu di mesin ATM di Alfa Hanjawar 2 yang di pinggir jalan ya Bobors, bukan yang di dekat Sate Hanjawar, tapi Alfa yang di pinggir jalan sebelum belokan ke Hanjawar. Itu Bocan mau tarik tunai tapi kartunya itu gak ketelen sama si mesinnya, jadi agak keras. Nah harusnya Bocan udah waspada ya di situ. Harusnya kalau Bobors nanti ketemu ATM yang udah keras masukinnya, mendingan skip, jangan pakai itu. Mesin ATM-nya udah dicurangin sama orang, jadi nanti kalau Bobors masukin kartu nanti bisa ketipu bisa ketipu deh, ditukar kartunya. Apalagi Bobors sampai masukin PIN. Aduh, jadi kalau ada ATM yang seret-seret gitu mesinnya, Bobors skip aja, jangan coba-coba transaksi di situ karena pasti gagal dan berkemungkinan kalau Bobors nggak jeli bisa ketipu. Kemarin Bocan alhamdulillah masih dilindungi sama Allah, nggak ada ketipu apa-apa karena Bocan juga udah sempat baca-baca katanya kalau di mesin ATM ada yang sok-sok nawarin bantuan, itu Bobors jangan percaya, mereka pasti rencananya buat nipu. Dan benar katanya kalau dia nawarin bantuan itu sebenarnya dia bakalan nuker kartu ATM kita, dan giliran kita masukin PIN salah, ternyata ATM kita udah dibawa dan dia udah ngintip PIN. Nanti dia komunikasi sama pelaku lainnya dan dia ngebobol rekening kita Bobors. agak deg-degan kemarin, tapi alhamdulillah sih kartunya aman. Bocan udah paham gak akan masukin PIN, jadi penipunya tuh gagal. Cuma Bocan PR-nya adalah harus ngurus ke bank buat buka blokir kartunya. Dan ini kita makan siang dulu. Kita makan siang di Bumi Aki Bobors. Di sini tuh menurut Bocan restorannya proper banget karena toiletnya bersih, terus makanannya juga enak-enaknya walaupun harganya agak mahal, tapi servis sama makanan sama kebersihannya bagus. Dan udah selesai makan siang, kita lanjut perjalanannya lagi. Ini udah deket banget nih ke hotelnya Bobors. Jadi sebenarnya ketipu sama si ATM-nya itu setelah makan. Iya benar, setelah makan. Jadi Bocan cerita duluan karena gak ada footage-nya pas di Alfa itu gak ada footage-nya. Dan udah ngurus blokir segala macem, akhirnya lanjut jalan. Nyampe hotel ini sekitar jam 2:30 sore. Nah ini dari luar tadi kelihatan udah modern dan mewah banget ya hotelnya Bobors. Kita langsung masuk, tadi dikasih kartu parkir. Dan ternyata ini kan dari Minggu ke Senin ya, ternyata hotelnya agak sepi ya Bobors. Kalau kemarin di hotel lainnya tuh dari Minggu ke Senin masih agak rame. Kalau ini sepi banget nih, sampai sarapannya tuh pun ala carte pas besoknya. Tapi sebelum Bocan review hotelnya secara detail, Bocan mau infoin dulu pesan hotelnya lewat mana.
Selalu dong pesan hotel, villa, apartemen, apapun itu lewat aplikasi tiket.com. Karena cuma tiket.com yang selalu ngasih harga termurah, termasuk untuk Novus Giri ini. Harga kamarnya mulai dari 1,5 jutaan per malam untuk tipe kamar deluxe twin pemandangan taman. Terus juga ada tipe premier pemandangan kolam renang, harganya mulai dari 1,8 jutaan. Terus ada juga nih tipe premier dengan akses pool, harganya mulai dari 3,2 jutaan udah termasuk sarapan. Nah kemarin Bocan ambil premier yang dengan akses pool ini biar gampang kalau mau renang. Catat ya, harga ini bisa berubah sewaktu-waktu. Pokoknya buat bobors yang BM banget mau nginep ke hotel mewah dengan harga termurah, pesannya harus di aplikasi tiket.com karena masih ada ekstra diskon lagi hingga 500.000 dengan pakai kode promo Bocan 500k dan Bocan Stay. Kuponnya ini bisa buat nginep kapan aja. Masa berlaku kupon sampai dengan 31 Desember 2023. Nah kemarin Novus Giri ini kan harga awalnya 3,2 jutaan. Setelah dipasangin kupon Bocan 500k dapat diskon langsung 225.000, netnya jadi 3 jutaan aja. Lumayan banget kan diskonnya? Oh ya, buat bobors yang mau liburan ke luar negeri juga bisa nih pakai kode Bocan Stay 500k buat dapetin diskon up to 600.000 dengan minimal transaksi 1,2 juta. Wujudkan BM liburan di tiket.com, beneran murah, beneran mudah. Nah kita langsung turun aja. Ini gak lama staffnya datang nawarin bantuan untuk mindahin bagasi. Terus ini aksesnya sih ramah difabel ya, tapi tergantung tipe kamarnya yang mana nih. Kalau misalnya bobors ambil tipe kamarnya yang selantai sama lobby sih aksesnya ramah difabel karena tadi ada remnya. Terus buat ke pool emang agak tangga, tapi buat ke buat ke restoran sama ke kamar oke lah. Nah ini parkirannya di outdoor gitu. Cuma kalau hujan pasti agak PR ya. Terus kita udah selesai mindahin barang, udah selesai parkir. Ini parkirnya deket jadi nggak PR. Suami langsung lanjut ke lobby dan Bocan juga udah selesai nih check-innya juga smooth, bobors, nggak ribet maksudnya. Terus kita ditawarin welcome drink. Ini staffnya ramah banget nih, kalau nggak salah namanya Mas Hardi apa siapa tuh. Itu dia ramah banget, perhatian. Terus kita sekarang lanjut ke kamar. Tapi sebelum ini Bocan nanya nih, buat masang extra bed tuh kena berapa? Karena kan ini dapat ranjangnya tuh twin. Jadi tipe kamar yang Bocan pesen itu ranjangnya twin semua, bobors. Dan ini area lobbynya estetik ya. Dia agak nabrak tema sih, bobors. Jadi kalau kayunya tuh kelihatan usang yang tradisional banget gitu. Tapi di sebelah sini ini pemilihan sofanya modern, terus ada perapiannya juga klasik yang modern dari luar negeri gitulah nuansanya. Tapi menurut Bocan masih kelihatan cakep dan estetik nih. Ini juga banyak banget kursi buat nunggunya, jadi bobors bisa nyaman lah kalau misalnya pas lagi kamarnya belum siap bisa nunggu di sini, atau bisa jalan-jalan ke Rabbit Village atau ke area poolnya ya. Suasana hotelnya tuh emang asri juga, bobors. Dan ini bunganya udah agak layu tapi besoknya langsung diganti kok. Nah ini ada cafe, ini menunya western nih, bobors. Dia jualannya pizza sama pasta. Tuh ada perapiannya di belakang. Udah selesai ngerekam, check-innya sih udah selesai dari tadi, cuma nungguin Pak suami ngerekam. Kita lanjut menuju ke kamar ya. Ini nah kalau bobors tuh ambil kamar yang tipe pemandangan taman tadi, itu tuh kan enak banget tuh, ada rem dari turun mobil, terus udah lah nggak pakai lewat tangga-tangga lagi, udah langsung masuk kamar, udah enak banget. Nah karena kamar Bocan ini yang akses pool, jadi kita perlu turun tangga sedikit nih, bobors. Nah ini nih yang agak PR, tapi untungnya turunnya cuma 1 lantai sih, gak apa-apa turun 1 lantai. Yang penting ke kolam renangnya enak, tinggal buka pintu. Pokoknya tipe favorit Bocan itu tipe kamar akses pool kalau ada. Nah kamar Bocan ini di nomor 214. Tuh, ini kamarnya, nuansanya lihat ya, bobors, udah modern banget. Cuma ini ranjangnya twin. Tuh katanya sih bisa request disatuin ya, tapi Bocan tuh lupa ngisi special request buat satuin kamarnya, jadi dia masih twin. Terus tadi Bocan juga udah bayar extra bed, itu harganya 395 ya, kayak 300 hampir 400an gitu deh, bobors, buat extra bednya.
Nah ini extra bed itu juga nanti ada yang sama sarapan sama yang gak ada sarapan. Bocan ambil yang tanpa sarapan. Dan untuk fasilitas di kamarnya ini ada TV ukurannya 43 inch, terus juga ada telepon. Ini meja kerjanya panjang ya Bobors. Ini ada poultry, itu kayak pengharum gitu. Terus ini ada welcome snack sama welcome fruit. Ini udah gratis, udah termasuk sama harga yang Bocan bayar di kamarnya. Terus ini ada mesin kopinya juga, ada 2 air mineral, ada teh, kopi set, dan di bawahnya ada tambahan lagi 2 air mineral. Tuh, sama ada minibar, ada minuman susu sama minuman soda. Dan sekarang kita lihat area foyernya di depan sini. Ini tempat naruh koper, ada set deposit box, ada gantungan juga. Dia lemarinya terbuka yang simple gitu. Terus pintunya sliding tapi pakai kaca, jadi sekalian biar nggak makan tempat lagi. Nah ini kamar mandinya, fasilitas bathtubnya nyampur sama shower, jadi pilihan mandinya ya cuma di area bathtub aja Bobors. Nah ini ada wastafel, disediain amenitisnya lengkap ya Bobors, tuh ada anduk tangan sama ini dental kit. Dia dental kitnya aneh nih Bobors, yang satu pasta giginya bagus, yang satu ya pasta giginya bagus, tapi yang satu pasta giginya murah, nggak tahu nih kenapa beda-beda. Harusnya sih buat kamar 3 juta ya menurut Bocan. Pasta dental kitnya lebih upgrade, itu sikatnya kasar, terus pasta giginya juga yang satu yang min murah gitu lah. Nah ini area shower sama bathtubnya ya oke lah, cukup panjang. Terus ini disediain sabun shampoo juga tuh di pumpnya. Ini nggak ditempelin pumpnya, jadi gampang kalau mau bikin busa di bathtub. Tuh sabun shampoo khas Novus, sama kayak yang di Novus Juva. Dan sekarang kita lihat area terasnya nih Bobors. Ini kamar dengan akses pool, jadi kalau buat berenang tuh enak, tinggal buka pintu udah langsung nembus ke kolam renang. Dan ini kolam renangnya gede banget ya, ada beberapa pilihan. Ini kolam dewasanya, main poolnya. Bocan nggak cobain sih Bobors karena hujan seharian. Terus di sebelahnya itu ada kolam cetek nih ya, kayaknya ini semata kaki sih buat anak-anak main air doang. Ini kolamnya dingin, tapi yang di sebelah sana tuh yang kolam anak itu airnya anget. Nah di sebelah kita tuh kamar-kamar banyak dan partisinya cuma ya kayu segitu doang, tapi kayaknya privasinya agak kurang sih ya Bobors. Apalagi kalau misalnya kamar kita paling sini, terus ada orang mau lewat ke kamar sana lewat sini, nah itu privasinya agak kurang sih, harus tutup ordeng paling nggak kalau nggak mau kelihatan. Dan ini dingin kolamnya tuh, cuma buat main air karena dalamnya cuma semata kaki. Nah kita mau ke kolam air anget ya Bobors. Akses poolnya tuh enak kan deh, tinggal turun tangga dikit dan kita bisa muterin sedikit nembus ke sini. Nah kalau yang ini kolam anak, ini anget nih airnya, jadi enak kalau anak-anak berenang main air, nggak perlu takut kedinginan. Secara di puncak udah dingin hawanya dan lagi hujan terus. Ini poolnya dalamnya sekitar 60 cm ya, jadi gak terlalu dalam, namanya juga buat anak-anak tapi tetap harus diawasi. Nah ini si kakak lagi berenang sendiri, terus si masnya ikutan. Tadi si masnya lagi nangis dulu Bobors, biasa ada drama. Nah kalau dilihat ini bangunannya, gentengnya kayak masih asli dari dulu ya, maksudnya yang direnov tuh cuma dalamnya doang, full kamarnya. Gentengnya tuh kayak masih kelihatan bangunan-bangunan zaman dulu kan. Nah ini masih ada kolam lagi Bobors, cuma ini kolamnya juga air dingin tuh, jadi poolnya banyak banget sih. Kalau misalnya pas weekend gitu ya rame, kayaknya kita nggak perlu takut desek-desekan kayak ikan asin karena kebanyakan orang. Ini poolnya gede, jadi ya bisa lah sharing sama yang lain, nggak terlalu dempet-dempetan untuk berenang. Terus di dekat pool ini ada lounge, ada poolside lounge. Bobors bisa pesen minuman sama cemilan kali ya. Nah anduknya di sebelah sini nih, Bobors tinggal ambil aja. Biasanya sih ada yang jaga, tapi ini tuh ada yang jaga. Nanti tinggal sebutin nomor kamar. Terus anduknya kayaknya nggak boleh dibawa ke kamar. Kebanyakan di hotel emang gitu sih Bobors, anduk kolam renang nggak boleh dibawa ke kamar karena nanti susah kali ya housekeepingnya milih-milihinnya lagi, ribet gitu. Dan ini suasana sore harinya, syahdu banget ya. Tadi tuh sempet hujan, terus berhenti, nah terus abis maghrib hujan lagi. Tuh ini pencahayaannya romantis ya Bobors. Nah kita jalan-jalan dulu nih ke bawah mumpung masih belum hujan, masih cerah suasananya.
Dan ini ada fasilitas mini golf sama Farmville. Tapi ini berbayar nih, katanya 50.000 ya per anak. Jadi nanti kalau udah bayar Bobers bisa main mini golf ini sepuasnya karena dia areanya cukup luas. Tapi menurut Bocan sih kurang efektif ya. Maksudnya anak-anak bakalan lebih fun kalau itu tuh jadi playground yang perosotan, trampolin atau apa dan bisa dibikin gratis aja gitu daripada mini golf. Siapa sih gitu, paling anak orang kaya doang kayaknya yang mini golf sama bapaknya gitu kan. Kayaknya kalau kita orang biasa males ya mini golf gitu doang, kayak kurang menarik gitu. Mungkin bisa dipertimbangin tuh bikin mainannya yang lebih kids friendly lagi. Nah ini kita mau pesen ambil makanan dari abang ojol. Nah Bobers bisa pesen makan juga nih dari luar. Tuh ini Bocan pesen cemilan sama pesen makan malam. Ngambilnya nggak terlalu jauh sih Bobers, jadi kayak ada pintu khususnya juga. Dan ini suasana malam harinya, pencahayaannya bagus banget, mulai dari di lobi, di lorong sampai ke tamannya tadi semua pencahayaannya bagus. Nah ini kita makan malamnya, dibuka dulu. Bocan ada pesen soto santan, terus paru goreng, ayam bakar sama telur dadar. Dan ini cemilannya ada dari namanya Scrumptious. Ini kalau Bobors nginep di daerah Cipanas ya, Bobors harus cobain cemilan ini nih. Bocan baru nyobain pangsit duar. Jadi ini pangsitnya isinya mie, terus ada telur sama ada keju, dan ini pedes banget. Enak sih, mecinnya nendang. Ini mecinnya gurih banget, enak Bobors. Tapi kalau anaknya yang alergi mecin, kayak anak Bocan nih si kakak, dia alergi mie gacoan ya, dia makan mie gacoan yang terlalu pedes kayak gitu pasti batuk. Nah itu si kakak doyan makanan kayak gitu, tapi nggak boleh sering-sering karena bikin batuk. Nah ini kita lagi pasang extra bed, terus pencahayaan di kamarnya juga bagus. Dan untuk internetnya, ini internetnya kenceng, dapat 40 Mbps, tapi di handphone tuh putus nyambung terus. Bobo harus bikin kesel beneran. Internetnya di handphone tuh bikin kesel karena itu layar masih nyala tapi internet mati, terus mesti konekin lagi. Aduh beneran itu nggak tahu harus diapain internetnya. Yang orang IT tolong diperbaikin karena beneran bikin kesel deh. Lagi anak-anak browsing mati, nyebelin. Dan untuk suhunya ini di 20 derajat Celcius, cukup dingin sih ya. Bocan sih nggak pakai AC tidurnya karena udah cukup dingin, apalagi ditambah hujan tuh syahdu banget nih. Kalau buat honeymoon juga kayaknya cocok. Dan selamat pagi harinya masih diselimuti mendung lagi, jadi penampakannya nggak beda sama yang sore-sore kemarin tuh. Udah kelihatan awannya ngumpul, nggak kelihatan mataharinya Bobors. Nah kita mau sarapan, kita naik selantai ya ke yang arah lobby. Kita naik. Kemarin tuh Bocan di info sama resepsionis sarapannya di Suana restoran ya, apa sih itulah. Cuma ternyata pas Bocan nyampe sana tutup tuh restorannya, maksudnya nggak buka untuk breakfast karena okupansinya ini nggak full. Jadi sarapannya tuh ala carte. Nih kita udah nyebrang nih, udah nyampe sana tuh. Suasana, astaga. Nama restorannya Suasana. Tuh udah nyampe sini, kok bingung, sepi banget, kemana ini restorannya. Terus tahu-tahu di belakangnya ada si staffnya nyamperin, ibu mau sarapan? Iya. Dari kamar berapa deh? 214. Oh sarapannya di sebelah sini ibu. Akhirnya kita balik lagi ke sini Bobos. Nah ini jadi sebagian area lobbynya udah di set up mejanya buat sarapan karena tamunya mungkin nggak terlalu banyak. Nah ini sarapannya ala carte. Menunya ada pilihan Indonesian breakfast, ada western, sama ada pasta gitu. Dan ini apa sih sebenarnya tuh untuk satu paket menu sarapan ala carte itu udah dapet buah sama udah dapet kopi, teh, jus gitu kan ya. Cuma ini Bocan cuma dapet katanya anak 5 tahun ke bawah tuh masih dapat free. Terus yang si kakak tuh udah kena charge. Nah Bocan nanya dulu ini porsinya gede apa enggak, karena kadang ada sarapan yang ala carte tapi porsinya gede banget kan. Dan ternyata pas udah keluar ini porsinya pas sih Bobors, jadi dimakan sendiri tuh kenyang, tapi kalau buat sharing kayaknya nggak cukup. Jadi akhirnya Bocan nambah satu breakfast lagi karena si adik tuh makan nasi goreng sepiring habis. Bocan cobain doang. Terus si kakak kan pasta, nasi suami Bocan
pesen ini nih, telur pakai mozzarella, putih telur, frita egg apa gitu namanya. Dan sebenarnya tuh jatah si adik itu dimakan si kakak. Bocan jadi nggak dapet jatahnya, akhirnya pesen satu lagi kan. Nah kalau untuk nambah menu anak-anak itu anak dari 5 tahun ke atas sampai 12 tahun itu harganya 95.000. Kalau untuk yang dewasa hampir 200 ribuan. Nah ini makanannya semua enak sih Bobors. Mie gorengnya tuh enak, nasi gorengnya enak, pastanya enak, pokoknya sarapannya enak sih walaupun ala carte tapi masaknya tuh beneran niat. Dan udah selesai sarapan, kita mau lihat sudut-sudut lainnya dari hotel ini. Jadi di sebelah restoran sini tuh ada yang outdoornya juga. Tuh kalau ini hawanya ala-ala Bali, cuma ini menghadap ke jalan raya Bobors. Dan gunung gede Pangrangonya tuh di sebelah sana. Jadi kalau dari kamar Bocan kayaknya nggak kelihatan gunungnya. Tuh ini suasana restoran outdoornya enak juga ya buat ngopi-ngopi cantik. Dan sekarang kita mau ke Kids Club. Dia ada fasilitas permainan untuk anak-anaknya. Kita dari kolam renang jalan sedikit terus turun tangga. Nah kalau ini mini golfnya pas siang hari. Tuh kelihatan ya ijo-ijo, terus bikin bangunannya kayak ala-ala di luar negeri gitu. Tuh, cuma ini berbayar, jadi kayaknya jarang juga yang make ya. Gak tau ya kalau pas weekend. Kalau Bocan sih kayaknya suruh bayar kurang tertarik kalau cuma mini golf doang. Dan ini sebenarnya bagus sih Bobors buat foto-foto. Cuma pinter dia suruh bayar kita. So, lumayan gede lah ya mini golfnya muter-muter kesini-sini. Nah kalau ini indoor playgroundnya nih Bobors. Tuh ada permainan boneka, Barbie-Barbian, perosotan, sama ya biasa lah ya mobil-mobilan. Cukup gede, terus ini bersih juga, nggak yang kusam gimana, ini bersih. Cuma menurut Bocan mainannya mungkin bisa ditambahin kali ya, tambahin mandi bola atau apa gitu kan. Nah ini ada rumah Barbie, terus ini ada perosotan, banyakan bangkunya sih Bobors tuh. Tapi mungkin biar nggak kelihatan sumpuk ya, cuma menurut Bocan masih oke lah buat ditambah mainan lagi. Dan sekarang kita mau ke Rabbit Village. Nah ini Rabbit Village-nya ada di sebelah sini. Jadi dia tuh hotelnya ternyata gede. Di belakang tuh masih ada spa, masih ada villa, cuma dia bentuknya yang terpisah-pisah gitu loh bangunannya. Nggak yang satu gedung nyatu semua, nggak, ini bangunannya terpisah-pisah. Tuh kalau yang kamarnya paling baru yang kamar Bocan tadi itu yang di access pool, di yang pool view itu semua udah direnovasi kamarnya. Kalau yang tipe-tipe lainnya masih nuansanya masih alami, masih agak-agak old menurut Bocan. Nah ini kandang kelincinya nih, ini free, Bobors bisa kasih makan kelinci, bisa main sama kelinci di sini tuh. Kelincinya dikandangin karena pas sepi kali ya, jadi yang mainin juga dikit daripada dikeluarin semua nanti jadi PR. Tapi ada juga tuh yang dikeluarin Bobors. Tuh kelincinya lucu ya, gemuk-gemuk. Kelincinya lucu sekali tuh. Katanya kalau di tempat wisata agak males mereka kasih tempat main kelinci karena kelinci tuh pipisnya bau. Nah kita bisa kasih makan kelincinya, ini gratis ya Bobors tuh. Cuma si kakak kayaknya udah bosen dari kecil ngasih makan kelinci, ngasih makan kuda. Kayaknya dia udah terlalu gede gitu buat ngelakuin itu, jadi dia cuma lihat-lihat doang. Dan sekian review Novus Giri Resort and Spa dari Bocan. Semoga Bobors yang dari kemarin nyuruh-nyuruh Bocan buat review hotel ini udah terpuaskan ya. Ternyata hotelnya emang masih bagus, makanannya juga enak, suasananya enak. Bisa jadi referensi baru nih buat Bobors yang mau liburan ke puncak. Dan semoga videonya juga bisa jadi hiburan buat Bobors yang belum bisa liburan. Terima kasih udah nonton, dadah!